Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi dengan Rusepeni. Tapi hari ini Rusepeni mimpinya gak sendiri. Kita panggil yuk sama-sama Lucy Yohana. Halo adik-adik. Wah, shalom. Sapa dulu dong adiknya. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Pasti adik-adik sudah siap. Apalagi jangan lupa kita ajak mama-mama dan papa-papa untuk memuji Tuhan bersama. Iya. Oh iya, sebentar Lucy Yohana. Tapi kita nggak lengkap kalau nggak ada pemusiknya. Iya ya. Kita panggil sama-sama yuk. Yuk. Lucy Ami. Halo. Wah. Nah sekarang kita sudah lengkap. Adik-adik yang di rumah sudah lengkap belum? Nah adik-adik kalau belum, segera ajak mamanya, papanya, kakaknya, adiknya, semua yang ada di rumah untuk beribadah bersama. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan bersama. Saat pagi hari. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita. Karena saat ini adalah saat yang terbaik kita memuji Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersama-sama mau masuk dalam doa. Untuk doa pembukaan, saya mohon kasih Lucy Nelsa dapat memimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun kami, sertai kami, sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita siap belum memuji nama Tuhan? Sudah siap ya? Maka dari itu, kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita musikan Aku Anak Raja. Siap ya adik-adik yang di rumah? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Masa ya? Temen aku tuh, sahabat aku, ninggalin aku. Udah, kalau begitu biarin aja. Karena kita kan masih punya ada satu sobat yang setia. Kamu nggak tahu? Enggak. Nih, aku kasih tahu. Namanya itu Tuhan Yesus. Dia itu sahabat kita yang paling setia. Oh iya? Masa sih? Kamu nih bilang nggak percaya. Nih, sampai ada lagunya. Yesus, ada satu sobatku yang setia. Oh iya? Namanya Yesus. Tahu? Tahu. Wah, tahu. Kalau gitu kita ajak adik-adik yang di rumah nyanyi. Ada satu sobatku Yeay. yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya nih, aku sekarang jadi terhibur karena Tuhan Yesus adalah sahabatku. Betul kan? Tadi kan kita sudah muji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan bersama-sama firman Tuhan. Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Lusus Sulian.
Pagi adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah pagi ini. Marilah kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau sudah memberikan satu kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan meskipun kami ada di rumah kita masing-masing, tetapi kami masih bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati kami dan Tuhan akan mempersiapkan hati kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perintah Allah yang kelima. Perintah yang keberapa adik-adik? Perintah yang kelima. Nah, apakah adik-adik masih ingat? Ya, kita buka saja di dalam Alkitab kita ya. Kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ayo adik-adik, kita akan bersama-sama membacanya. Siapkan Alkitabnya. Ayo kita akan bersama-sama ya. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, perintah Allah yang kelima ini menuntut kita untuk melakukan sesuatu untuk orang tua kita. Apa yang dituntut oleh perintah yang kelima ini? Yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Nah, apa artinya menghormati orang tua kita itu? Artinya kita harus menghargai orang tua kita, atau kita harus memperlakukan orang tua kita itu sebagai orang yang penting, yang berharga di dalam kehidupan kita. Karena adik-adik tahu ya, bahwa orang tua kita itu sudah melakukan banyak hal untuk kehidupan kita. Nah adik-adik, siapakah yang sudah bekerja keras untuk membiayai hidup kita supaya kita bisa bersekolah, kita bisa membeli makanan, dan kita juga bisa membeli pakaian untuk hidup ini. Nah adik-adik, dan ketika kita sakit, siapa yang merawat kita? Orang tua kita. Ya, kalau kita sedih, maka siapa yang menghibur kita? Juga orang tua kita. Karena itu adik-adik, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita itu sebagai anak-anak, kita harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada orang tua kita untuk menghormati orang tua kita itu. Nah itulah cara kita untuk menghormati orang tua. Yang pertama, yaitu kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah melakukan banyak hal untuk kita. Yang kedua, tidak cukup kita berterima kasih adik-adik, tetapi kita harus apa? Kita harus mengasihi orang tua kita adik-adik. Nah, mengasihi orang tua itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata adik-adik, tetapi kasih itu harus mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi orang yang kita cintai. Misalnya, kalau mama sedang sibuk, nah jikalau kamu mengasihi orang tuamu, maka pasti kamu akan datang untuk membantu orang tuamu. Nah jadi orang tua kita itu bukan orang yang sempurna. Nah, dia bisa berbuat salah. Nah, jikalau orang tua kita itu berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Maukah kita memaafkan orang tua kita? Jikalau kita mau memaafkan orang tua kita, itu artinya kita mengasihi orang tua kita adik-adik. Nah adik-adik, selain kita berterima kasih dan kita juga mengasihi orang tua kita, maka kita juga bisa menunjukkan ketaatan kita untuk menghormati orang tua kita adik-adik. Nah ketaatan yang seperti apakah yang Tuhan senang supaya kita lakukan? Kita akan melihat contoh ketaatan adik-adik ya berikut ini.
Halo guys, udah kangen ya sama aku? Kembali lagi nih sama live Instagram aku. Ya, hari ini aku tuh mau nunjukin barang-barang atau produk aku nih. Main dulu Ani, ayo kok main HP saja. Nah, ini loh. Waktunya untuk Berikan kesayangan mengerjakan tugas sekolah. kasih. Ayo HP-nya ditaruh dulu. Ya. Sebentar ya, Ma. Iya, sebentar. Anak, Udah deh, nanti aku lanjutin. taruh Aku dulu, mau kerjakan ya Dadah. tugasnya. Ani, Ya Ma, 5 menit lagi. ayo jangan main terus, ganjel ya. Nanti HP-nya tak ambil sama mama. Ani, Mama ini sih ayo cepat Iya, aku kerjain kerjakan tugas PR-nya. sekolahnya. Alah kan. Nah adik-adik, kalian sudah melihat dua contoh ketaatan tadi. Mana yang lebih sering kalian lakukan? Apakah kalian seperti Ana yang dengan segera mentaati orang tuanya untuk melakukan tugas sekolahnya? Atau adik-adik seperti Ani yang sebelum melakukan tugasnya dia selalu marah-marah, dia tidak langsung melakukan tugas pekerjaannya? Adik-adik, menurut kalian ketaatan yang seperti apakah yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, sudah jelas adik-adik bahwa ketaatan yang dengan segera itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ketaatan yang dengan segera itu adalah ketaatan yang tulus adik-adik, dan menunjukkan bahwa taat dengan segera itu adalah kita menghormati orang tua kita. Adik-adik, menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang penting, karena Allah sendiri itu menyertakan hal menghormati orang tua itu di dalam 10 perintah Allah itu. Itu artinya apa? Bahwa Allah sungguh-sungguh menganggap penting menghormati orang tua kita. Nah, mengapakah Allah itu memerintahkan kepada kalian supaya menghormati orang tua kalian? Karena Allah sudah memberikan tanggung jawab kepada orang tua kalian untuk memelihara kalian. Allah telah menempatkan orang tua kalian itu sebagai tangan Allah yang memelihara kalian, ya, yang mendidik, bahkan merawat, juga membimbing kalian, adik-adik. Demikian juga adik-adik, tidak hanya orang tua kita itu diberikan tanggung jawab untuk membesarkan kita, tapi Tuhan juga ingin supaya orang tua kita itu bertanggung jawab untuk mengajarkan tentang Allah kepada adik-adik. Bahkan orang tuamu juga harus mengajar kamu tentang bagaimana kamu hidup untuk menyenangkan Tuhan, adik-adik. Ketika adik-adik menghormati orang tua kalian, itu artinya kalian itu sedang menghormati Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, perintah Allah yang kelima ini tidak hanya menuntut kita untuk menghormati orang tua kandung kita, tapi juga kita dituntut untuk menghormati semua orang yang Allah tempatkan untuk bertanggung jawab di atas kita. Seperti adik-adik, paman dan bibi kita, juga kakek dan nenek kita. Bahkan kita juga harus menghormati bapak dan ibu guru di sekolah, dan juga lause-lause yang di sekolah minggu, juga bapak pendeta yang di gereja. Karena mereka yang ditentukan oleh Allah bertanggung jawab untuk membimbing kalian di dalam mengenal akan Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, kita tidak bisa menghormati Allah itu dengan sempurna, adik-adik. Kadang-kadang kita sering melakukan hal-hal yang seperti Ani tadi, ya. Ketika kita tidak menghormati orang tua kita dengan cara tidak mentaati, kemudian marah-marah, bahkan ada yang berani anak-anak itu membentak orang tua.
Adik-adik harus ingat bahwa jikalau adik-adik seperti itu, adik-adik sudah berdosa kepada Tuhan, dan sudah seharusnya adik-adik itu minta maaf kepada orang tua dan juga mohon pengampunan dari Tuhan, dan mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan untuk mengajar kalian itu untuk lebih bisa menghormati orang tua kalian. Adik-adik, memang kita tidak bisa mentaati akan perintah Allah itu dengan sempurna, tapi Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita, adik-adik. Bahkan Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit, karena Dia adalah Allah, adik-adik. Dan ketika Dia mati dan bangkit, kemudian Dia naik ke surga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita, supaya Roh Kudus juga boleh mengajarkan kepada kita untuk lebih taat dan lebih percaya kepada Tuhan. Adik-adik, jikalau adik-adik kesulitan untuk menghormati orang tua, maka adik-adik bisa minta tolong kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan menolong adik-adik untuk lebih bisa menghormati orang tua kalian. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang seringkali kami tidak menghormati orang tua kita, karena kita tidak taat, karena kita melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita menjadi sedih. Tuhan kiranya akan mengampuni kami. Tolonglah kami, berikan kami kekuatan, supaya hari lepas hari kita boleh bertambah belajar untuk menghormati orang tua kita, sehingga kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya bagi kita untuk doa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Lesen Nelson. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, langsung mengajak kita sekalian bersama Papa dan Mama di rumah. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk menghadapi wabah virus corona. Mari kita berdoa sehingga Tuhan tolong bangsa kita, Tuhan tolong para medis, Tuhan tolong pemerintah sehingga mampu mengatasi virus corona ini. Mari mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kini ya Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana saat ini kami sedang berjuang melawan virus corona. Kami bersama-sama ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk para medis yang berjuang setiap hari merawat para pasien yang terkena virus corona. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Bahkan kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap kuat, kami tetap sehat, dan bersama-sama melawan virus corona ini. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan angkat virus ini, Tuhan pulihkan, dan Tuhan lawat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati adik-adik semua yang saat ini di rumah bersama Papa dan Mama, bersama keluarga masing-masing. Tuhan tetap tuntun dan sertai mereka, berikan sukacita. Walaupun ya Tuhan kami di rumah, namun kami tetap bersukacita, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu setia menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Pada kesempatan ini, Lesen juga mau menyampaikan
tentang ibadah kita, yaitu ibadah online. Nah, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah, kita akan melanjutkan masa di rumah kita sampai tanggal 2 Juni. Jadi, kita ibadah pun menyesuaikan. Kita akan ibadah online di bulan Mei sampai awal Juni. Kita berdoa bersama-sama, semoga sebelum Juni sudah selesai, sudah pulih virus corona ini, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Namun, sebelum ada pengumuman dari pemerintah, kita tetap beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap gembira di rumah aja. Tuhan Yesus